Ageng Ganjur, Ghost di Vatikan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan Ki Ageng Ganjur ke Vatikan. 30 November sampai 7 Desember kemarin, Ki Ageng Ganjur melakukan roadshow ke Vatikan. Roadshow ini memiliki misi menyuarakan persaudaraan dan perdamaian lintas iman melalui musik atau melalui kebudayaan. Karena di event ini Ganjur merasa sukses menjalankan misi ini, menggaungkan perdamaian, menyuarakan dan mengampanyekan persaudaraan. Kenapa sukses? Nah, karena di event ini Ganjur bisa ketemu langsung dengan Bapak Paus Fransiskus di Vatikan. Sebetulnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ki Ageng Ganjur dalam melakukan misi kebudayaan untuk menyuarakan atau mengampanyekan persaudaraan dan perdamaian lintas iman ini. Kegiatan pertama yang kita lakukan adalah melakukan dialog lintas iman. Ini dilakukan dengan para pendeta, para pastor yang ada di Vatikan. Pada saat diskusi atau dialog ini, Ganjur bertemu dengan pastor dari Afrika, dari Italia, dan beberapa belahan dunia yang lain, yang dipandu oleh Romo Markus, seorang pastor dari Indonesia, asli NTT. Kebetulan beliau ini adalah ahli Islamologi. Luar biasa, dalam dialog ini tercipta keakraban, tercipta suasana yang sangat familiar dan indah. Yang menarik pada saat itu, para pastor ini menjelaskan bagaimana spirit dari kota Vatikan itu sendiri, bangunan yang ada di Basilika itu yang mencerminkan tangan yang terbuka. Yang itu artinya bahwa Paus atau iman Katolik itu selalu terbuka untuk menerima dialog, menerima setiap orang yang datang untuk berdamai, menegakkan kemanusiaan. Itu yang diceritakan Romo Markus ketika menjelaskan lukisan dan konstruksi bangunan yang ada di Basilika. Kami dari Ki Ageng Ganjur juga menjelaskan bahwa dalam Islam itu juga rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin inilah spirit yang ingin ditebar oleh Islam, karena spirit ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika beliau diutus untuk menjadi Rasul dengan membawa risalah ini. Yang kedua, kita menjelaskan bahwa misi kenabian Nabi Muhammad itu adalah selain rahmatan lil alamin adalah makarimal akhlak, untuk menata akhlak manusia. Jadi betapa kita bisa berdialog dengan enjoy dan fun dengan para pastor, sehingga betul-betul suasana keakraban yang terajut dalam perbedaan dan keberagaman ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Selain itu, kita juga berkeliling di Museum Vatikan, melacak jejak sejarah, dan keliling di kota Roma untuk mengunjungi kota-kota tua yang menjadi rute peradaban yang bisa kita gali dari pengetahuan yang ada di balik bangunan-bangunan kuno itu. Nah, yang menarik, Ganjur diizinkan untuk main di lapangan Basilika Santo Petrus. Itu di luar dugaan kami. Karena dari sekian ribu kelompok yang ingin main di situ, Ganjur menjadi salah satu yang terpilih. Dan kita main dalam suatu event atau dalam suatu acara yang disebut dengan audiensi umum. Jadi audiensi umum itu adalah ketika Bapak Paus menyapa umat Katolik yang datang dari seluruh penjuru dunia. Jadi ini bukan ritual ibadah formal, tapi ini adalah ritual sosial yang bernuansakan religius. Itu dilaksanakan setiap hari Rabu. Di situ Bapak Paus keluar untuk menyapa mereka sambil memberikan pesan-pesan. Ya. Nah, luar biasa pada saat itu Ganjur diizinkan untuk main. Ketika para jamaah datang jam 7 dengan suhu 5 derajat, Ganjur memainkan gending komposisi Kebugiru. Nah, Kebugiru ini mengiringi jamaah yang datang. Saya bayangin ngebayangin suasananya itu kayak ketika di Indonesia kita melaksanakan istighosa. Jadi istighosa, doa bersama, datang gitu ya seluruh umat dari penjuru pelosok Nusantara, pelosok Indonesia kumpul situ, kemudian baca sholawat, kemudian mendengarkan tausiah daripada hampir kurang lebihnya seperti itu suasananya.
Maka dalam suasana begitu Ganjur disuruh main dan kita menyanyikan lagu Kebugiru. Nah, pikiran kami ini sudah kesempatan luar biasa. Menariknya lagi, setelah Bapak Paus menyapa umat dan berjalan menuju mimbar utama, di situ Ganjur disuruh main lagi. Ya, disuruh main, kemudian Ganjur menyanyikan lagu Heal the World. Ya, Heal the World dari Michael Jackson. Karena Heal the World ini pesan perdamaiannya sangat kuat, maka ini kita gunakan untuk mengiringi Bapak Paus ketika mau menuju ke mimbar utama. Nah, kita sudah puas, merasa misi sudah tersampaikan, karena melalui musik ini pesan kita untuk membangun persaudaraan, perdamaian lintas iman sudah didengar oleh masyarakat sedunia. Dan alhamdulillah, di luar dugaan kita, begitu acara selesai, ternyata rombongan Ki Ageng Ganjur dipanggil ke atas mimbar utama untuk bertemu langsung dengan Bapak Paus Fransiskus dan berfoto bersama. Luar biasa. Di situ kami merasa upaya kami untuk menggaungkan perdamaian, seruan kami untuk merajut persaudaraan menjadi PD kita. Menjadi wah, berarti kita diapresiasi oleh masyarakat, termasuk oleh Bapak Paus sendiri. Kita shock ketika sudah ketemu ya dengan Bapak Paus, kemudian berfoto-foto, beliau bilang, "Silakan menyanyi satu lagu, kami ingin mendengar." Kami secara spontan langsung membaca sholawat di situ. Dan kita minta izin, "Bapak Paus, apakah kita boleh menyanyikan lagu sholawat?" "Oh, no problem, silakan." Langsung kita nyanyikan sholawat Badar. Kenapa kita bawa sholawat Badar? Karena sholawat Badar ini adalah sholawat yang dikarang atau dibikin oleh salah seorang ulama Nusantara, yaitu Bapak Kiai Haji Ali Mansur dari Banyuwangi. Kita senandungkan sholawat gitu pada saat itu. Dan kenapa kita memilih sholawat secara spontan? Karena ini secara ikonik, tanpa kita umumkan apapun, bahwa yang hadir di saat itu di hadapan Bapak Paus adalah komunitas muslim dari Indonesia. Sehingga nuansa perdamaian, nuansa persaudaraan lintas iman akan lebih terasa kalau kita menyandungkan lagu sholawat di depan Bapak Paus. Berbeda halnya kalau kita menyanyikan lagu lirik atau menyanyikan lagu nasional atau menyanyikan lagu religius yang lain. Itu nuansa Islamnya nggak kelihatan. Tapi begitu kita sholawat, maka akan terlihat nuansa Islamnya berdialog, bersilaturahmi dengan Bapak Paus. Ini alasan kami menyenandungkan sholawat. Sempat ada yang bertanya, apakah itu tidak menyampur adukkan agama? Gitu. Saya justru memandang tidak. Karena di tempat ibadah umat lain, dalam hal ini di gereja, kita melakukan sholat aja boleh, apalagi baca sholawat. Gitu. Jadi sholat yang ibadah mahdoh itu boleh dilakukan di gereja, asal tempatnya suci, bersih, gitu ya, sesuai dengan kaidah ketentuan-ketentuan fikih. Itu boleh kita sholat di gereja, apalagi baca sholawat. Yang ini adalah ibadah kultural, ya, itu pertimbangan kami. Nah, dari sinilah kami yakin dan percaya bahwa ketika dialog itu dilakukan dari hati, dilakukan dengan cara baik, maka pluralisme, keberagaman, toleransi akan terwujud dengan baik. Ya memang ini saya yakin akan terjadi pro dan kontra. Tapi bagi kami, membangun persaudaraan akan lebih baik. Merawat pluralisme dan perbedaan jauh lebih penting daripada memperdebatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Setelah itu, luar biasa kami merasa misi kami untuk menyuarakan perdamaian, mengkampanyekan persaudaraan lintas iman tersampaikan secara baik. Malam harinya setelah bertemu Bapak Paus, Ki Ageng Ganjur pentas di hadapan diplomat-diplomat internasional yang ada di Vatikan. Ada lebih dari 20 duta besar dan diplomat asing yang hadir ke KBRI menyaksikan pagelaran Ki Ageng Ganjur. Kembali di situ Ki Ageng Ganjur menyampaikan pesan persaudaraan dan perdamaian lintas iman melalui musik. Kita bikin komposisi lagu yang beragam, yang mencerminkan keberagaman etnis, agama,
dan genre musik untuk kita tampilkan di situ. Dan dari sini kita yakin bahwa ketika kebudayaan dijadikan sarana komunikasi, maka kita akan enjoy bareng, happy bareng, sebagaimana yang dilakukan oleh Ki Ageng Kanjur. Saya yakin misi Ki Ageng Kanjur ini akan diterima oleh masyarakat, dan kami akan terus berjuang untuk merawat perbedaan, merajut keberagaman, supaya tercipta keindahan, perdamaian, dan kebahagiaan bersama. Ini yang terus akan kami lakukan, dan kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi semua pihak yang sudah mensupport Ki Ageng Kanjur untuk menjalankan misi ini. Kepada yang mendukung, kepada yang mengapresiasi, kami ucapkan terima kasih. Kepada yang mengkritisi, kami ucapkan terima kasih. Dukungan Anda akan kami jadikan spirit untuk terus mengobarkan perdamaian. Kritik Anda akan kami jadikan peringatan untuk tetap kita hati-hati dan kritis dalam melangkah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terus merawat keberagaman dalam membingkai kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.